Memang benar, setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang suka belajar dengan cara mendengarkan musik, ada yang suka belajar dengan suasana yang tenang, ada yang suka belajar dengan cara mempraktekannya langsung, bahkan ada yang suka belajar hanya dengan membaca buku. Maka dari itu, kita harus memahami bagaimana cara belajar yang efektif bagi diri kita masing-masing. Karena setiap orang memiliki cara belajar yang efektif yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, kita harus memahami bagaimana sih cara belajar efektif yang sesuai dengan diri kita sendiri. Secara garis besar, gaya belajar seseorang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang cari informasi lain, bisa scroll ke bawah cari video, siapa tahu di situ ada informasi yang teman-teman cari. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama adalah cara belajar dengan cara visual. Apa sih itu cara belajar dengan cara visual? Mari kita tanyakan kepada Profesor Bebek. Gimana, Prof? Silakan dijelaskan. Siap, Komandan. Jadi, gaya belajar visual itu adalah gaya belajar yang berfokus pada penglihatan saat seseorang mempelajari hal baru. Biasanya, tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami sesuatu. Selain itu, tip visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Lalu karakteristik apa aja, Prof, yang termasuk dalam tipe belajar ini? Seseorang yang memiliki karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe yang visual, yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Jadi buat kalian yang suka berbicara agak cepat, siapa tahu kalian itu termasuk dalam tipe visual ini. Lalu, bagaimana cara belajar yang tepat bagi orang dengan tipe visual ini? Cara belajar yang tepat untuk kalian yang bertipe visual adalah yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Jadi buat kalian semua yang bertipe visual, belajarlah dengan menggunakan gambar-gambar maupun video yang menarik agar membantu kalian dalam mengingat sesuatu hal yang baru. Lalu yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki gambar-gambar ilustrasi di dalamnya. Hal ini untuk membantu teman-teman semua dalam belajar dan mengingat sesuatu hal yang baru. Lalu yang berikutnya adalah gunakanlah spidol warna-warni saat membuat catatan. Jadi saat kalian atau teman-teman semua ini belajar, gunakanlah spidol warna-warni saat membuat catatan. Hal ini akan membantu teman-teman semua dalam belajar. Karena dengan menggunakan spidol yang warna-warni ataupun alat tulis yang warna-warni, itu akan merangsang dan membantu teman-teman semua dalam belajar, terutama untuk yang bertipe visual ini. Lalu yang kedua adalah gaya belajar auditori. Bagaimana sih orang dengan tipe gaya belajar auditori ini? Silakan, Prof, dijelaskan. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, biasanya mereka mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan baru. Orang dengan tipe ini biasanya tidak mempermasalahkan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan dari apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu ini adalah tipe yang auditori. Lalu ciri ataupun karakteristik dari orang yang bertipe belajar auditori ini seperti apa, Prof? Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe yang auditori. Yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Lalu yang kedua, senang mendengarkan sesuatu. Lalu yang ketiga, mudah terdistraksi atau teralihkan dengan adanya keramaian. Jadi bagi mereka yang tipe auditori biasanya susah untuk
mendapatkan atau memperoleh informasi baru apabila tempat belajarnya itu bising ataupun ramai. Berikutnya adalah kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Lalu selanjutnya adalah pandai menirukan nada ataupun irama suara sesuatu. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Bagi kalian yang senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir, maka kalian termasuk dalam tipe auditori. Cara belajar yang tepat untuk orang bertipe ini seperti apa? Cara belajar yang tepat untuk yang bertipe auditori itu yang pertama, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Ini akan sangat membantu bagi teman-teman yang bertipe auditori dalam belajar. Lalu yang berikutnya adalah membaca buku. Bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat, ataupun bisa juga dengan diucapkan lebih agak keras. Lalu mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Karena seseorang yang bertipe auditori, mereka lebih mudah menangkap sesuatu hal melalui pendengarannya. Dan yang terakhir adalah belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Karena pendengaran adalah sumber utama ataupun sumber yang paling kuat dalam menerima informasi ataupun memahami hal-hal yang baru. Nah, ini yang ketiga atau yang terakhir, yaitu gaya belajar kinestetik. Bagaimana sih orang dengan tipe gaya belajar kinestetik ini? Gaya belajar kinestetik. Seseorang yang memiliki gaya belajar ini sangat menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga harus mempraktikkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe yang kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di dalam kelas. Lalu seperti apa ciri dan karakteristik dari orang dengan tipe belajar kinestetik ini? Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe yang kinestetik ya. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Lalu yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, seperti olahraga ataupun menari. Lalu yang keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Gaya belajar seperti apa sih yang tepat untuk orang dengan tipe kinestetik ini? Lalu cara belajar yang tepat untuk yang tipe kinestetik itu seperti apa sih? Jadi cara belajar yang tepat untuk yang bertipe kinestetik itu yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktekkan. Lalu yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Lalu yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru ataupun sumber informasi lain. Lalu yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi suatu museum. Ya, itulah perbedaan dari tiga tipe belajar yang berbeda yang telah dijelaskan oleh Profesor Bebek. Semoga dengan teman-teman memahami gaya tipe belajarnya masing-masing, itu akan sangat membantu teman-teman dalam belajar dan memahami sesuatu yang baru. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta tunggu video-video lainnya berkaitan dengan cara belajar agar teman-teman semua bisa lolos di tes CPNS. Oke, salam dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses untuk semuanya.